Halo semuanya, saya Siti Azhara Media Putri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua pembahasan dari kelompok kami, yaitu yang pertama adalah definisi dari kependudukan dan pembahasan yang kedua adalah tujuan dan penggunaan kependudukan. Baiklah, kita masuk pada definisi dari kependudukan sendiri. Jadi kependudukan itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos berarti penduduk, dan juga graphein dapat berarti menulis atau gambaran atau menggambar. Jadi secara harfiah demografi itu dapat diartikan sebagai sudut pandang ataupun pandangan terhadap penduduk. Dan juga saya mengambil David Figles dan Donald G. Boguy sebagai aktor atau tokoh dari demografi, yang dimana David Figles itu menjelaskan bahwa demografi itu menekankan bahwa demografi itu sangat terfokus pada fertilitas, mortalitas, dan juga migrasi. Dan untuk Donald G. Boguy menekankan bahwa demografi itu berfokus pada statistik atau data dari jumlah, komposisi penduduk, dan juga perubahan-perubahannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa demografi itu merupakan alat untuk dalam mempelajari perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik. Dari data kependuduk terutama mengenai jumlah, kemudian juga persebaran dan komposisi atau strukturnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dan penggunaan kependudukan. Yang pertama itu adalah mengetahui atau mengenal keadaan di suatu daerah tertentu. Kemudian yang kedua itu memahami bentuk-bentuk hubungan demografi variabel dan juga non variabel. Yang ketiga ialah memperkirakan jumlah penduduk yang akan datang di masa depan dan juga kemungkinan implikasi dari variabel non demografi. Kemudian yang keempat ialah pengetahuan dasar tentang distribusi penduduk, perubahannya, dan juga karakteristik penduduk. Yang kelima ialah menerangkan faktor-faktor penyebabnya atau dari faktor-faktor dasar dari hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menganalisa konsekuensi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang kebijakan kependudukan. Ada beberapa pengaruh terhadap kebijakan kependudukan. Yang pertama adalah pengaruh kebijakan kependudukan terhadap fertilitas. Kebijakan ini mempengaruhi fertilitas baik untuk menaikkan maupun menurunkan angka kelahiran. Kebijakan mengenai fertilitas ini hanya dihubungkan dengan penurunan fertilitas melalui keluarga berencana. Yang kedua, ada pengaruh kebijakan kependudukan terhadap mortalitas. Kebijakan ini sering dikaitkan dengan kesehatan. Karena mortalitas mempunyai hubungan erat dengan penyakit, jadi besar orang yang mati disebabkan karena sakit dan hanya sedikit yang meninggal karena kecelakaan. Yang terakhir adalah pengaruh kebijakan kependudukan terhadap migrasi. Migrasi merupakan mekanisme redistribusi penduduk. Hanya dengan migrasi, distribusi penduduk dapat dipengaruhi dalam jangka relatif pendek. Urbanisasi tentunya berkaitan dengan migrasi. Jadi, urbanisasi merupakan satu proses atau keadaan pemusatan penduduk di daerah urban atau perkotaan banyak dipengaruhi oleh migrasi dari desa ke kota. Urbanisasi ini juga bisa disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah pertumbuhan alam, yang kedua adalah migrasi desa antar kota, dan yang terakhir adalah reklasifikasi daerah pedesaan menjadi perkotaan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang sumber data penduduk. Data penduduk dapat diperoleh melalui 3 cara. Yang pertama adalah sensus, yang kedua adalah survei, dan yang terakhir adalah registrasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang sensus. Sensus biasanya dilakukan setiap 10 tahun sekali. Sasarannya adalah seluruh masyarakat di satu wilayah, dan cakupan wilayahnya itu luas. Untuk yang kedua, itu adalah survei. Survei dilakukan 4 atau 5 tahun sekali, dan survei terhadap orang-orang yang dicatat itu tidak semuanya, jadi hanya berdasarkan kepentingan dari survei tersebut. Misalnya, data yang diambil hanya orang yang di atas 17 tahun. Dan yang terakhir adalah sesuai kepentingan. Survei sendiri dilakukan sesuai kepentingan, misalnya survei ekonomi, survei gizi, dan survei lain sebagainya. Untuk yang terakhir adalah registrasi. Registrasi atau pencatatan data
ini bisa dilakukan secara terus-menerus. Contohnya, jika ada satu keluarga yang meninggal, maka pihak keluarga wajib melaporkan ke kelurahan. Untuk status sipil itu dilakukan pencatatan, dan peristiwa seperti melahirkan, kematian, perkawinan, dan lain-lainnya itu terus dicatatkan. Struktur penduduk. Struktur penduduk dapat dilihat juga dengan berbagai macam bentuk, yang mana disebut juga dengan piramida penduduk. Piramida penduduk sendiri memiliki pengertian yaitu dua buah diagram batang pada suatu sisi yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan dalam suatu kelompok interval usia penduduk 5 tahunan. Piramida penduduk tergolongkan dalam 3 jenis. Yang pertama ialah piramida penduduk muda atau ekspansif. Ciri-ciri dari piramida penduduk ekspansif yang pertama ialah jumlah penduduk usia muda yang mana dari umur 0 sampai 19 tahun yang sangat besar, sedangkan usia umur lanjut itu lebih sedikit. Dan yang kedua ialah angka kelahiran itu jauh lebih tinggi dibanding angka kematian. Dan yang ketiga ialah pertumbuhan penduduk relatif tinggi. Dan yang terakhir adalah sebagian besar terdapat di negara-negara berkembang, contohnya sendiri di Indonesia. Jenis piramida penduduk yang kedua ialah piramida penduduk stasioner. Ciri-ciri dari piramida penduduk stasioner ini sendiri yang pertama ialah penduduk pada tiap kelompok umur baik muda ataupun tua itu relatif seimbang. Dan yang kedua ialah tingkat kelahiran dan tingkat kematian pada piramida penduduk ini itu relatif seimbang. Dan pertumbuhan penduduk kecil atau mendekati 0 atau lambat. Dan yang keempat ialah untuk piramida penduduk ini sendiri itu dapat kita temukan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Belanda, Jepang, dan Korea Selatan. Dan jenis piramida penduduk yang terakhir ialah piramida penduduk tua atau konstruktif. Ciri-cirinya yang pertama ialah jumlah penduduk muda itu jauh lebih sedikit dibanding usia tua. Dan yang kedua, tingkat kelahiran itu jauh lebih sedikit dibanding tingkat kematian. Dan yang ketiga, pertumbuhan penduduk itu semakin berkurang. Dan selain daripada itu, jumlah penduduk juga cenderung menyusut, bukan malah bertambah. Dan piramida penduduk ini bisa ditemukan di negara Swedia, Jerman, dan Belgia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kependudukan. Masalah kependudukan itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama faktor kuantitatif dan faktor kualitatif. Pertama-tama aku akan menjelaskan di faktor kuantitatifnya. Jumlah dan pertumbuhan penduduk tinggi atau rendahnya yang dipengaruhi oleh pertama yaitu natalitas. Apa sih natalitas itu? Kelahiran menjadi salah satu faktor yang dapat menambah jumlah penduduk di suatu wilayah. Tinggi rendahnya tingkat kelahiran dipengaruhi oleh struktur umur, penggunaan alat kontrasepsi, tingkat pendidikan, pengangguran, status pekerjaan perempuan, dan pembangunan ekonomi. Nah, yang kedua itu ada mortalitas. Mortalitas itu adalah tingkat kematian. Menjadi faktor lain yang berpengaruh pada dinamika penduduk. Ada dua kategori penentu mortalitas, yaitu tingkat kematian kasar dan tingkat kematian khusus. Tingkat kematian kasar dilihat dari banyaknya orang meninggal pada suatu tahun per jumlah penduduk selama tahun itu. Sementara itu, tingkat kematian khusus dilihat dari kasus orang meninggal berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Nah, yang ketiga itu ada migrasi atau perpindahan penduduk. Istilah migrasi merujuk pada perpindahan penduduk yang bersifat permanen. Maka dari itu, definisi migrasi adalah perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah lain untuk menetap di daerah tujuan. Secara umum, migrasi bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu migrasi dalam negeri dan migrasi internasional. Perbedaan keduanya terletak pada lingkup wilayah perpindahan orang. Migrasi dalam negeri adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang masih termasuk dalam suatu wilayah negara yang sama. Transmigrasi dan urbanisasi merupakan contoh migrasi jenis ini. Lain halnya dengan migrasi internasional yang merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Para imigran merupakan contoh pelaku migrasi. Dua jenis migrasi di atas dapat mempengaruhi dinamika penduduk di suatu wilayah. Migrasi dapat menambah atau mengurangi jumlah populasi. Proses yang juga bisa mempengaruhi kualitas penduduk, sebagai contoh, proses urbanisasi yang mendorong perpindahan banyak anak muda dari pedesaan ke perkotaan, membuat angkatan kerja sektor pertanian merosot,
jumlahnya. Kualitas petani juga menurun karena didominasi oleh penduduk berusia tua. Yang selanjutnya adalah penyebaran penduduk yang tidak merata, dan terakhir komposisi penduduk yang kurang menguntungkan. Nah, itu dia faktor kuantitatif. Kita akan beralih ke faktor kualitatif. Yang pertama, kebutuhan pangan terus meningkat. Kedua, tingkat pendidikan tidak merata. Yang ketiga, kebutuhan perumahan atau pemukiman terus meningkat. Yang keempat, tingkat pelayanan kesehatan semakin baik, mengakibatkan turunnya mortalitas. Dan yang kelima, makin sempit lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin terancam kelestariannya. Perkenalkan, saya Michael Joe. Hari ini akan membahas tentang hasil sensus penduduk tahun 2020. Dapat kita lihat bahwa hasil sensus penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 270,20 juta jiwa, bertambah sebesar 32,56 juta jiwa dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2010. Sebelumnya, sensus penduduk di Indonesia dilakukan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia sebagai upaya untuk menyediakan data jumlah penduduk, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia. Di sini kita dapat melihat komposisi penduduk Indonesia yang terdiri ada post Gen Z, milenial, Gen X, baby boomer, dan reboomer. Penduduk usia produktif yang berdominasi dari komposisi penduduk Indonesia adalah sebesar 70,72% Indonesia masih dalam masa demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah keadaan suatu negara di mana penduduk usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif di usia 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas. Bonus demografi yang terjadi di Indonesia membuat jumlah penduduk usia produktif sangat tinggi. Seiring berkembangnya penduduk usia produktif yang tinggi juga harus diiringi dengan lapangan pekerjaan sehingga usia produktif tersebut dapat terserap dengan baik. Bonus demografi memang membawa banyak kesempatan bagi bangsa kita untuk berkembang, tetapi jika tidak ada persiapan yang matang, maka juga membawa dampak negatif bagi negara. Dampak positif yang dapat kita dapatkan dari bonus demografi antara lain membuka peluang tenaga kerja, membantu perkembangan ekonomi di Indonesia, di mana semakin banyak individu yang mendapatkan kesempatan kerja, maka kian banyak juga sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan. Pastinya juga makin banyak investasi yang diterima negara. Lalu yang terakhir, pertumbuhan sektor pemerintah lain seperti pendidikan maupun kesehatan. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah meningkatkan angka pengangguran. Hal ini dapat terjadi jika terlalu banyak penduduk usia produktif, tetapi lapangan pekerjaan yang sedikit, sehingga angkatan kerja tidak dapat terserap dengan baik. Jika angka pengangguran tertinggi, hal ini juga dapat merusak lingkungan, mulai dari polusi udara dan polusi air, serta juga akan meningkatkan angka kriminalitas. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa sekarang Indonesia sedang dalam masa bonus demografi. Bonus demografi ini memiliki dampak positif dan negatif tergantung dengan persiapan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi bonus demografi tersebut. Semoga Indonesia dapat sukses dalam memanfaatkan bonus demografi ini agar bangsa Indonesia dapat berkembang dalam perekonomian dan bisa menjadi negara maju. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.